kan kaitannya conductivity, properties dari batuannya itu yang nanti yang umumnya dipakai dalam hidrogeologi. Sama aja lah ya. Nah, ada yang bisa review dulu gak si hukum Darcy yang ini tuh menceritakan apa sih? Ini kan cluenya ada ini, ada minus, ada K, delta K, delta Y, delta L. Nah ini ada apa aja berarti? Bisa menceritakan apa sih dari rumus ini? Ada yang punya ide gak? Enggak sih. Nika apa Nika? Seorang nggak kedengeran. Apa Nika? Tadi banyak yang jawab. Tapi udah tahu kan K ini apa kalian? Apa coba? Apa? Apa itu? Ya, cuman bisa menggambarkan apa K. Kalau saya kasih clue, kalau orang muda bilangnya permeabilitas. Tapi di sini K-nya apa nih? Karena faktanya beda. Si K di hidrogeologi dan K kecil permeabilitas di migas lah. Itu beda. Ada yang punya ide nggak kira-kira bedanya apa? Ya sih kayaknya kok. Nah itu nanti seiring berjalan waktu sambil slide-slide nanti saya tanya lagi ya di akhir ya, bedanya H ini hidrolik, conductivity hidrolik sama si K kecil permeabilitas itu beda. Berarti ini DH apa nih DH? Ketinggian itu, ini DL. Nah terus si minus ini menggambarkan apa? Kenapa? Cuman ini menggambarkan nanti si pergerakan airnya, apakah dia ke bawah, apa ke atas. Nah, si percobaan Darcy ini bersifat empiris ya. Ini dia melakukan banyak percobaan, pengujian, gitu. Dan sebetulnya hukum Darcy ini tuh pada dasarnya banyak digunakan pada rumus-rumus lainnya kalau kalian sadar. Nah ini nih kayak panas, listrik, semua yang mengalir lah. Itu karena ada perbedaan potensial. Ya kan kalau kayak kita tahu lah, air mengalir dari yang tinggi ke rendah. Terus juga panas dari yang lebih tinggi ke rendah. Bahkan itu pun dapat diimplementasikan dalam ini apa namanya? Polutan. Kalau kalian berbicara mengenai polusi di air tanah, nanti bergeraknya kemana nih polusinya? Nah itu bisa dari kandungan zatnya polutan tersebut dari yang rendah ke yang kecil. Seperti itu. Nah ini lihat kan di air tanah kita bilangnya hydraulic head H ya kan, yang kita lihat ketinggian air terhadap si reference atau biasanya mean above sea level. Terus ada panas, temperatur, arus juga, pokoknya itu sama sebenarnya rumus-rumus ini tuh karena mengalir karena adanya perbedaan potensial. Saya juga bingung sama yang ini, cukup yang ini aja. Hydraulic head sudah tahu kan? Apa coba hydraulic head? Gampangnya Indonesianya air tanah lah. Gitu, ini gradien hidrolik. Delta H ya, minusnya cuman pergerakannya kemana. Hydraulic conductivity K besar.
Itu Ya, bawah. nah, ini kita lihat batasan berlakunya rekomendasi ya. Reynolds number, kalian tahu Reynolds number di sedimen dia yang menceritakan mengenai aliran ya. Nah ini juga sama nih, kan aliran secara umum kan turbulen dan laminar ya, laminar. Nah sama halnya kayak di hukum Darcy ini, kita lihat kalau hidrolik gradien ya, si delta H per dl-nya itu makin besar, ini tuh cenderung dari grafik ini ya, lebih cenderung ke arah turbulen, non linear lah, maksudnya secara turbulen ya. Sebenarnya saya juga kurang begitu mengerti hubungan si Reynolds number dengan blok gradien, tapi kalian yang cukup tahu itu aja. Kalau misalnya cukup besar hidrolik gradiennya, itu kan berarti lebih ini ya, lebih curam. Nah itu menghasilkan pergerakan arus aliran yang turbulen, sama halnya kayak di sedimen. Tuh. Nah, nih konduktivitas hidrolik. Seberapa mudah fluida dapat melewati ruang pori batuan? Hal permeabilitas apa coba? Kedengeran sama. Gak apa-apa, kita kumpulin hulu-hulunya dari kalian yang mengacung-acung. Coba yang pojok nih, permeabilitas apa tuh? Ya. Apa yang kamu tahu sering lupain permeabilitas nih? Di kelas apa, di kondisi apa? Biasanya di batuan sedimen itu kemampuan mengalirkan air. Apa ya kemampuan siapanya? Kemampuan batuan. Emang gimana tuh kemampuan batuan? Coba ada yang bisa bantu gak? Kondisi batuan yang gimana yang berpengaruh ke permeabilitas? Coba yang depan. Coba ya. Kondisi batuan yang itu jadi semakin poros dia semakin permeabilitasnya baik. Semakin poros atau semakin terkoneksi? Iya, pertanyaan semakin poros apa semakin terkoneksi? Semakin terkoneksi. Permeabilitas kita ngomong. Kayaknya semakin poros. Soalnya kalau kayak batuan itu kan tiga tuh permeabilitasnya tidak. Bentar. Ada yang punya ide yang lain? Poros versus ini berarti koneksivitas dalam batuan. Mana yang ngebikin air lebih mudah mengalir? Batuan yang banyak lubangnya, ruang-ruang bulatnya, ruang-ruang space kosongnya, atau yang setiap porosnya itu saling terhubung? Coba yang pakai flanel merah. Menurut saya yang permeabilitasnya lebih besar itu yang terhubung, karena dari permeabilitas itu kan batuan, suatu kemampuan batuan untuk meloloskan suatu fluida. Jika hanya lubang-lubang saja namun tidak terkoneksi, itu tidak permeabilitasnya bisa dibilang buruk. Walaupun si porinya bilanglah ada batuan yang satu saling terhubung ya, si poros, tapi yang satu porinya lebih besar, yang satu lebih kecil, itu gimana terhadap permeabilitas menurut kamu? Sama-sama terkoneksi nih, tapi yang satu kecil, yang satu lebih besar, permeabilitasnya gimana menurut kamu? Lebih oke yang mana? Menurut saya lebih baik yang besar. Kenapa? Karena ketika lubang itu lebih besar, berarti kan volume untuk meloloskan air itu lebih besar. Ya, kurang lebih gitu ya. Walaupun
walaupun sama-sama poros. Misalnya kita bisa ambil kasus di pasir halus dan pasir kasar lah. Itu kan porosnya beda ya. Yang kasar itu secara umum itu porosnya kan akan lebih besar-besar. Kenapa? Ada yang punya ide nggak kenapa? Di sedimen berbutir kasar itu porosnya cenderung lebih besar dibanding yang halus. Satu orang coba, mbaknya yang kerudung hitam, baju hitam. Iya, butirnya lebih besar, tapi terhadap si void lubang di dalam batuannya atau porosnya itu gimana? Jadi kalau misalnya si butirannya lepas gitu tererosi, jadi tinggal di lubang-lubangnya itu besar. Oke, itu semua batu yang tererosi kan akan meningkatkan seperti itu. Tapi di sini kasusnya kita ada dua batuan, yang satu lebih kasar, yang satu lebih halus. Ada ide nggak? Di batuan sedimen kan kita kasar sama halusnya kan ditentukan oleh si besarnya ya. Kita bisa bandingin nih, misalnya ada yang besar-besar sama mungkin ada grain-grain lebih kecil. Nah, porositasnya gimana? Yang hitam ya, voidnya. Lebih besar yang di butirannya yang besar. Nah, ya. Jadi ukuran butir juga nanti mempengaruhi si ini ya, properties dari permeable, kalau kita ngomongin permeable. Nah, udah tahu kan sekarang permeabilitas itu berarti si propertinya kan, kita ingin tahu propertinya itu mengalirkan si air di mana. Nah, kalau konduktivitas hidrolik bedanya di mana coba? Nih, ya sih. Tanpa baca yang ini, ya terangkan dulu. Nangkapnya kalian gimana? Bedanya apa? Seberapa mudah fluida dapat melewati ruang pori berbatuan? Nih, kan udah ada clue-nya nih. Tergantung dari jenis fluida dan medianya. Tadi di permeabilitas kita cuma lihat apanya aja? Medianya aja kan. Nah, kalau di kompleksitas hidrolik kita juga mempertimbangkan jenis fluida. Ada yang punya ide gak kenapa kita perhatikan ini jenis fluida? Memang berpengaruh apa sih si jenis fluida terhadap mereka masuk dan menerobos si pori-pori itu? Seorang-seorang, coba aja. Siapa tadi yang bilang gravitasi? Nah, coba menurut kamu apa nih? Kenapa jenis fluida bisa mempengaruhi? Ini soalnya di fluida itu kan dia punya densitas sama viskositas juga beda-beda. Kalau tadi saya nyebut gravitas itu, jadi kan setelah saya tanya kenapa densitas itu. Bapak supaya jelasin aja jenis fluida. Kenapa? Jelasin aja jenis fluida kenapa ngaruh. Karena kan itu sifat antara fluida sama medianya kan. Kalau yang dari si permeabilitas tadi itu cuma si medianya doang. Sedangkan sini itu sifat fluida bisa ngaruh atau enggak lewat media itu. Di sini itu jenis fluida pasti ngaruh soalnya
sekental atau cairnya fluida itu sama densitasnya berat atau enggak itu pasti ngaruh sama si kemampuan dia ngalir di medianya. Nah, terus kurang lebih kayak gitu. Jadi ambil contoh lah, kita lihat fluida dengan viskos yang berbeda, viskositas yang berbeda. Yang satu kental, yang satu lebih cair. Yang mana lebih mudah buat air tersebut ngelewatin si bolong-bolong itu yang mana? Air. Gitu. Nah ini contohnya ya, maksudnya klasifikasinya secara umum. Tapi ada yang bisa ini nggak kasih tahu saya perbedaannya apa di sini? Kita lihat nilai mediannya lah, tengahnya. Nih dari gravel ke clay. Ada yang punya ide? Dari butirnya gimana nih? Halus. Ini nilainya pakai dua, pakai itu gimana? Berarti gimana tuh? Ya intinya itu ya, semakin kecil butirnya dia juga akan memiliki nilai hidrolik konduktivitas lebih kecil juga gitu. Tapi di sini di dalam konteks hidrolik konduktiviti dalam hidrobiologi itu air yang maksudnya fluida yang lain itu kita bayangkan air ya di sini ya. Nah ini juga sama, harus sampai salt. Sebenarnya di sini harus ada tau harus gamping ya. Di sini tuh lebih tricky dia sebenarnya harus tuh. Gimana sudut pandang kalian melihat si karsnya, scale dari kalian melihat karsnya. Kars kan gampang larut ya sama air ya. Nah ini tuh kalau kalian melihat hanya singkapan itu mungkin si nilai hidrolik konduktivitasnya akan cenderung lebih besar dibanding kalau kalian melihat secara regional. Kalian tahu nggak kenapa? Kalian cuma lihat nilai K satu TV ini nilainya lebih kecil, lebih besar, tapi kalau kalian melihat tembok ini nilai K-nya itu lebih kecil lagi, lebih besar. Maaf, tadi yang kalau kalian cuma melihat kars TV ini itu bakal lebih kecil dibanding kalian melihat kars gede tembok ini. Contohnya gitu. Ada yang ide? Ada yang punya ide nggak kenapa? Tadi saya udah nyebutin sebelumnya. Itu yang belakang, mas yang pakai baju hijau. Kenapa coba? Karena Kenapa? Terpusat. Ada yang punya ide lain? Apa sih? Banyak yang bertemu. Pokoknya kalau Kenapa pengamatan di sistem dengan skala pengamatan yang berbeda memiliki nilai hidrolik konduktivitas yang berbeda juga. Jadi kamu cuma lihat dari singkapan dibandingkan kamu melihat tentang alam khas secara lebih besar ya. Kira-kira kenapa? Belum tahu. Nah, jadi tadi saya udah sebutin di awal larut dissolve. Nah, jadi karena sifatnya si Kars sistem itu mudah terlarut, itu memudahkan untuk si air itu kan terobos ke bawah, masuk, mendissolve di batuannya yang pada skala besar ya. Mungkin awalnya kecil ya, hanya rekahan dulu ngikutin si epikars. Tahu kalian epikars?
Itu kalau kalian ke Citata, ke Stone Garden, kalian lihat di bawahnya banyak petak-petak bawah kayak sisir itu epicars namanya. Itu salah satu benda alam fitur geomorfologi dari karst system. Nah itu kan awalnya tuh nggak kayak gitu. Awalnya tuh dia cuma flat aja, cuman karena ada air, hujan, mungkin daerah retahnya yang mana, ya udah dia ngedissolve itu makin besar. Nanti dalam skala yang lebih besar lagi itu akan membuat kayak lubang yang disebut conduit atau conduit kayak gua di bawah karst yang besar saling berhubung. Nah itu makanya skala pengamatan di karst ini cukup tinggi seperti itu. Kalau batuan beku kira-kira bisa meloloskan air kan menurut kalian? Iya. Bisa? Serius? Kenapa? Kalau misalkan di batuan beku itu terdapat struktur kayak resikuler, di dalamnya itu ada bolong-bolong kecil dari pelepasan gas. Nah ya, itu salah satunya. Terus apa lagi coba? Ya. Kita kalau ada kar. Oke, terus apa lagi? Proses sedimen paling di awal-awal ada apa coba? Belum batunya lepas. Ya, bukan. Menurut kalian ada gak batuan yang nggak bisa meloloskan air? Yakin aku nggak bisa banget ya kita ngomong. Ada gak? Ini deh masa yang di depan. Menurut kamu ada gak batuan yang benar-benar tidak bisa meloloskan air? Apa tuh? Ini baru saya cerita sebelum slide ya. Air kan bisa, kan dia bisa dissolve air bisa dissolve. Ada yang punya ide? Itu batu permafrost, dia benar-benar nggak bisa meloloskan air. Kenapa? Ini jarang ya, bahkan mungkin tidak disemui di Indonesia. Tapi kalau di daerah Arktik, di Nordik sana, di utara, itu permafrost itu bisa terjadi kan karena ini ya, suhu pembekuan, bukunya beku, batunya beku, rongga-rongganya juga terhiasi oleh air beku. Jadi permafrost, batu permafrost itu yang benar-benar nggak bisa meloloskan air. Kalau sisanya bisa, walaupun ini beda-beda ya, kapabilitas batuannya beda-beda. Tapi itu perlu dicatat bahwa kalau menurut saya batuan yang benar-benar impermeable itu adalah permafrost. Ini rumus ada ya. Ini kan ada fungsi dari permeabilitas, dari si mediumnya, terus ada rho G, kasih rho juga ada, fluida juga main di sana, dan viskositas juga bermain. Ya, jadi udah paham ya perbedaan permeabilitas dan hydraulic conductivity. Dan itu tinggal lebihnya nih. Coba rekap lagi apa ya jadi yang mempengaruhi permeabilitas kalau kita ngobrol tentang tentang batuan. Satu orang nggak kedengeran. Ya, mana ya? Jadi yang dipakai kemeja putih. Porositasnya kalau terus sekali sama
permeabilitas. Nah ini ya ukuran grain size and sorting, kemas, bentuk, kebundaran. Ada yang masih belum kepikiran nggak kenapa 3 poin ini bisa mempengaruhi permeabilitas suatu batuan? Bentuk dan kebundaran. Sudah ada yang tahu kenapa bermain peran juga, punya peran dalam permeabilitas? Kenapa? Yang mana yang lebih baik kalau Kalau bentuknya ya enggak rounded gitu ya, yang mudah. ya yang enggak rounded, yang angular. Yang angular, justru yang angular itu akan memberikan permeabilitas yang lebih kecil. Itu kan yang angular atau yang rounded? Kalau angular kan dia kan bentuknya berantakan ya. Nah, di dalam bentuk yang berantakan ini ada tendensius buat bentuk yang tidak berantakan ini mengisi si lubang-lubangnya kayak gini nih, mengisi gitu. Sedangkan kalau yang bulat membundar gitu, ya mereka kan segini ya, lebih besar gitu. Dibanding kalau yang ini yang ada cenderungan inilah analoginya kalau kalian main puzzle itu kan bentuknya aneh-aneh kan. Cuman kalau kalian satuin rapat kan. Beda kalau kalian misalnya bola kalian tumpuk di atas, kalian masih bisa lihat lubangnya kan, seperti itu. Kemas, pengaruhnya apa kemas? Kemas terbuka dan tertutup. Yang punya ide? Coba mbaknya yang pakai kacamata itu sebelah. Jendela. Pengaruhnya kemas terhadap permeabilitas. Ya, benar-benar thank you. Kalau yang buruk yang gimana? Tutup ya, itu. Nah ini nih kita lihat ya, grain size versus sortasi dengan kemampuan permeabilitasnya. Well sorted, poorly sorted. Pada bilanglah bagian yang kasar. Kenapa yang well sorted ini punya permeabilitas yang lebih tinggi? Kenapa coba? Jadi kan di apa? Sortasi ya. Kalau yang pur berarti kan gimana? Perbedaan masa ukuran butirnya gimana? Kalau yang poorly sorted beragam kan? Nah ini yang besar-besarnya 2, 3 lagi sini. Kalau poorly kan berarti ada yang kecil-kecilnya juga kan? Itu cenderung ada tendensi untuk mengisi reka-reka yang lebih kecilnya kan. Nah makanya ini kenapa yang poorly sorted ini poorly sorted dan coarse berarti lebih karena ukuran lebih besar main grain utamanya, berarti dia
saya sedikit bingung sama graf ini, cuman yang saya pahami itu kalau semakin rotasinya semakin buruk, dia akan mengisi ruang-ruang yang kosong ya, itu cukup kosong. Nah di situ permeabilitas akan semakin buruk. Terbalik sama yang fully sorted, itu karena bentuknya sama, nggak ada sentilan yang di sini yang mengisi ruang yang lebih bagus. Tapi itu yang saya percayai. Ini mungkin saya dia salah baca. Itu pokoknya, tapi intinya dapat ya. Nah, ini typical value untuk H. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya kalau batuan yang belum terkonsolidasi sama yang sudah teridentifikasi dengan baik menjadi batuan. Bedanya apa coba? Yang bisa jelasin? Deposit nih sama batuan, nilai K-nya gimana? Ini jelas bisa lihat. Oke. Tapi perbedaannya antara unconsolidated atau deposit, Dia semakin ke atas itu lebih ke batuan atau semakin tua itu masih belum konsolidasi. betul. Tapi dengan nilai K-nya gimana? Semakin Ambil contoh itulah. kalau buat deposit itu dia kalau semakin gede. Coba baca grafiknya gimana. Banyak bisa bantu. Makin kecilnya makin besar, semakin kecil. Berarti yang lebih dapat mengalirkan air itu yang ke kanan apa yang ke kiri? Nah, sekarang berarti bedanya yang unconsolidated sama consolidated apa? Yang masih berbentuk deposit, ada yang udah teridentifikasi secara baik menjadi batuan. Iya. Sebenarnya kita juga bisa bicara ya, itu kan dibagi nih. Yang bawah ini unconsolidated, dia belum teridentifikasi, dia masih belum belum saling menempel lah grain-grainnya. Tapi yang atas kan sudah menjadi batuan. Nah, tapi kita bisa lihat dengan makin ke kanan dalam kelompok unconsolidated itu semakin besar, makin dapat air, makin oke lah melaluinya, ya kan? Batuannya tidak kompak, masih banyak celah, air bisa nembus seenaknya. Seperti itu. Nah ini ya yang tadi saya bilang limestone dengan karst, bentang alam karst. Tergantung skala penglihatannya. Padahal kan sama-sama limestone ya, tapi yang di sini limestone-nya lihat ini minus angkanya. Berarti dia air lebih resisten untuk mengalir, tapi di karst limestone dia lebih besar. Begitu. Makanya karst ini cukup menarik untuk diamati. Tergantung kalian skala
limestone yang kalian lihat. Ini saya rasa harusnya udah pada tahu nih permeabilitas versus porositas. Tapi kan permeabilitas kalian udah tahu medianya gimana, karakteristik medianya supaya air bisa melaluinya atau bukan. Nah, kalau porositas itu berarti rongga-rongganya kan. Nah, permeabilitas yang baik itu umumnya memiliki porositas yang tinggi juga. Walaupun di sini kita melihat permeabilitas itu dari konektivitas antara ruangnya ya, seperti itu. Nah, tapi porositas tidak harus memiliki permeabilitas yang tinggi. Oke, yang menarik, clay, lempung, porosnya gimana, permeabilitasnya gimana? Satu orang. Yang paling belakang coba. Ya kamu. Apa yang menarik dari lempung dari segi permeabilitas dan porositas? Kira-kira nggak lempung karakteristik porositas dan permeabilitasnya gimana? Porositasnya apa? Permeabilitasnya? Nah, itu yang menarik dari lempung. Sebenarnya lempung itu dapat menyimpan banyak air, tapi dia nggak punya kemampuan untuk meloloskan. Nah, ya, kapasitas media kita berbeda, porositas itu ininya lah, ruangnya buat ini berbeda. Nah, sekarang kita sifat yang berikutnya itu heterogenitas, homogenitas, isotropis dan anisotropis. Yang udah pernah dengar? Nah, apa yang disebut dengan homogen dan heterogen? Satu orang coba masuk gitu, yang ditunjukkan oleh wanita. Nah, itu bedanya homogen dan heterogen. Gimana? Homogen itu sejenis. Oke. Kalau secara spasial gimana? Secara ruang lah kita ngomong. Bayang nggak? Oke Kak, kalian udah tahu nih homogen itu yang sama, heterogen berbeda. Tapi apakah dalam ruang, dalam suatu ruang itu adalah hal yang sama? Homogen, Kak, tidak tergantung dari ruang dari suatu sistem. Kak, tergantung dari ruang dari suatu sistem. Contohnya gini, nah aja deh, ada batuan kayak gini. Ini dilihat tuh ya. Ini ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Kalau kita ngelihat hanya lapisan 1, ini homogen kan? Oke, kita tahu ini clay. Bisa kita anggap nilai K-nya mungkin ya sama gitu, satu lapisan. Samaannya kayak yang lapisan 2 dan 3. Tapi kalau kita ngelihat secara lebih luas lagi, itu berbeda kan ini sebenarnya. K1, K2, K3. Nah, itu heterogen. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya juga. Kalau kalian pernah perhatiin fasies sedimen kayak gini lah, mungkin yang fasies sering dengan nama kalian, Boma sequence gitu, terjadi di kanan slope. Itu kan kadang ngeliatin ya, ada perubahan butirnya, nanti ada bagian hancurannya, nanti ada bagian trailnya. Itu kan beda-beda kan.
Tapi kalau di lapangan kita ngeliatnya apa? Mungkin cuma yang ini doang, yang ini aja, kotak ini, yang ini itu homogen kan? Tapi secara luas, kalau kita ruang yang lebih besar lagi, itu heterogen karena perbedaan si nilai karakteristiknya itu berbeda di setiap lokasi. Nah, kalau isotropik dan anisotropik, ada yang pernah dengar kan? Iso apa iso? Sama. Aniso. Tapi secara ruang gimana? Pikiran nggak? Jadi isotropi dan anisotropi ini nilai K, tapi arahnya berbeda. Tergantung arahnya. Misalnya ada batuan yang nih, yang ini, yang sama lah ya. Nah ini kan fluida ngalir ke kanan, karena sama ini bentuknya ya. Kalian bayangin karakteristiknya sama, nilai K-nya sama, bentuk butiran sama, homogen lah. Nah yang disebut isotropi itu ketika dikasih ini ya, ketika nilai K misalnya, atau air kanan sama keluarnya, kiri sama, samping sama, sumbu X, Y, Z-nya itu sama. Beda lagi sama kalau yang anisotropis. Nah ini gambarannya. Ini lebih isotropik kan, karena kalau air mungkin kecepatannya atau kemampuannya kan bakal sama aja kan, kanan mau ke atas. Nah tapi kalau ini gimana? Kemampuan secara lateral, maksudnya ya sumbu X-nya atau sumbu Y-nya yang lebih mudah untuk air mengalir. Kenapa? Ya gampangnya lihat aja ini besar porinya. Kalau secara lintang X gimana? Kalau turun kan ya ketahan, sama yang ini lebih sedikit ya ruangnya. Nah, kondisi geologi apa yang bisa menyebabkan seperti ini? Yang asalnya kayak gini jadi gini. Apa? Satu orang. Ya. Apa? Oke, tapi dalam kasus ini kan kalau transport sedimen itu kan dia belum jadi batu ya, dia masih proses. Mungkin bentuknya kayak gini dia dipengaruhi sama alirannya kan. Tapi ini dalam kasus yang sudah teridentifikasi batu. Tapi orientasi butiran ini bisa berubah. Kira-kira kenapa? Kenapa? Metamorfism untuk bisa, tapi lebih cenderung ke arah yang disebabkan oleh tekanan, ya kan? Kalaupun ada overburden dari atas mengubah bentuknya, memungkinkan nggak? Jadi ya, memungkinkan. Kompaksi, adanya kompaksi juga yang membuat itu lebih, ya pengen lah istilahnya, merubah si orientasi butiran itu. Nah ini contohnya, ngerti gak bacanya gimana? Nah kondisi paling ideal nih, homogeneous isotropik
Artinya apa? Kamu coba. Menurut kamu apa nih? Mengartikan homogeneous isotropik. Empat. Coba lagi, sekali lagi. Ini misalnya ini ya, satu area luasan suatu batuan. Itu berarti homogeneous, berarti dimanapun titiknya nilainya pasti sama kan, akan tetap sama, mau di sini sama, mau di sini sama. Isotropik ke segala arah, nilai K-nya akan sama. Ini sama ya, terhadap H, terhadap apa ini, sumbu X dan Y, bahkan sumbu Z harusnya sama. Gitu. Homogeneous berarti di mana-mana sama nilainya. Tapi kita lihat sumbu, pergerakan ke X, Y, Z-nya bisa beda. Ini sama kayak yang tadi. Ini bisa aja materialnya sama kan, tapi pergerakan terhadap sumbu X, Y, Z-nya bisa berbeda-beda. Nah, kasus di dunia nyata yang kita hadapi ada ini, heterogeneous anisotropy. Banyak hal yang mempengaruhinya. Makanya kita kenapa dalam menentukan lapisan atau dalam pemodelan yang selalu kita input tuh, kita asumsikan bahwa lapisan tersebut adalah homogeneous isotropik, karena kan sangat sulit untuk menghitung atau kuantitatifkan suatu yang heterogeneous dan anisotropik. Tapi di dunia nyata seperti ini. Ini adalah bentuk simplifikasi. Nah, non-linearitas ekivalen dari sebuah sistem. Kita ada beberapa lapisan nih. Kalau kita melihat hanya lapisan 1K1 ini homogeneous ya. Tapi kalau secara lebih luas lagi, ini heterogeneous kan. Nah, nilai K-nya juga sama nih. Kadang-kala kita harus dalam penentuan hidrostratigrafi, kalau kalian dapat aquifer, itu bisa jadi lapisan itu nggak sepenuhnya adalah batu pasir, misalnya kita bilangnya aquifer batu pasir. Itu sangat-sangat ada kemungkinan di antara tengah-tengah batu pasirnya itu ada batu lempung isip, ada batu lanau. Nah, tapi kita kan butuh hak secara keseluruhan ya. Kita bisa, tapi repot untuk menghitung setiap perlapisan yang ada. Apalagi kalau lapisannya ada persisipan atau persingan yang kecil-kecil, itu kan sulit ya menentukan. Nah, makanya kita coba satukan. Jadi kayak ya penggabungan lah kayaknya itu. Satu sistem ini ya. Jadi beberapa lapisan. Nah, sedikit balik ke porositas dan fluid ratio. Porositas dan fluid ratio ini beda ya. Kalau porositas kan volume, perbandingan antara volume dalam satu unit area dibanding volume si unit area tersebut. Kalau fluid ratio ya udah volume rongganya berbanding berapa dengan volume si solidnya, volume solidnya. Itu perbedaannya. Sama-sama dimensionless ya, dia nggak ada unitnya. Nah, ini contoh tadi ya, kalau si solvasi itu udah baik, itu
mempengaruhi nilai porositas juga. Iya. Sorpasi baik, cenderung sama. Nggak ada partikel grain lebih kecil untuk mengisi ruangnya. Tuh N-nya di sini contohnya 47%, tapi kalau yang buruk terisi dari N-nya nilai porositasnya ini dikurangi, depend on relative sizes. Packing, tahu packing? Porositas. Terus ya? Bisa dilihat gambarnya nih. Orientasi cara si butirnya terhadap butir lainnya. Ini cara dia menempel. Apakah dia memang benar-benar saling superimpose, saling ya rapi kayak gini lah. Atas ketemu bawah seperti ini. Ini lebih besar. Tapi kalau orientasi si butirannya udah ada deformasi, ini kan bisa aja geser kan. Nah saya di sini jadi pindah tengah antara ini. Jadinya gini, mengurangi nilai porositas juga ya. Nah, ada yang bisa urutin nggak? Mana yang punya permeabilitas dari rendah ke tinggi di sini? Coba bangunin dulu. Ada yang bisa urutin? Kan sekarang. Urutin. Baik, jadi yang pakai kacamata dulu. Coba urutin. Permeabilitas mana yang lebih dari yang buruk sampai yang baik? Yang buruk fracture. Tahu. Kalau ini dan ini, yang baik yang mana? Permeabilitas. Berapa? Berapa? Yang ini? Yang ini? Yang lebih baik? Yakin? Berapa? Nah ya, karena tadi ya udah diisi material. Fractures gimana nih fracture? Gimana ya? Menurut kalian fractures nih untuk menyimpan air atau fluida bagus atau enggak? Ada yang jawab enggak, ada yang bilang bagus. Yang bilang bagus siapa? Coba voting, yang bagus siapa aja? Apa enggak? Yang fractures buat menyimpan fluida yang bagus siapa? Oh, banyak letakan ya kan? Kamu? Kalau banyak letakannya, Jadi bagus yang kan lainnya lempung yang bagus. Yang buruk bagus, ya? Kayak nyimpan fluid itu kan lempung. Kalau kalian Ada tahu, letakan kan? dosen kita udah ngelakuin mapping Ntar deh, coba dah. maksudnya basement area di Jambi. Basement, saya bisa bayangin basement batuan padu keras, tapi dia nyimpen minyak. Balik lagi tergantung scale-nya ya. Kalau emang fracture-nya itu patahnya itu banyak dan cenderung ya lebar lah, itu bisa jadi ekonomis bagus. Tapi kalau fracture-nya kecil-kecil ya kan berarti nyimpennya sedikit juga kan ya, kita ngomong migas itu enggak ekonomis lah gitu. Nah jadi
jangan kaget atau jangan heran kalau sekarang ada banyak orang yang nyari minyak atau air ke daerah fracture, karena mereka juga punya kuantit yang ada juga kok. Apalagi kars ya, kars sudah jelas ya, buat air dia banyak air. Tapi repotnya airnya kemana-mana kalau di kars, karena sifat kars sendiri yang gampang larut sama air kan. Jadi air bikin banyak jalur di area kars, itu tantangannya. Ini sih tadi ya, kalau kita lihat porosity perbandingan antara void volume per total volume. Sudah pernah dengar kan? Sering dengar? Akuitat? Kalau kalian pernah dengar, beda-beda sih. Ada yang bilang ini kan sistem hidrostratigrafi ya, ada aquifer, ada akuitar, ada yang bilang sampai aquicrude, aquifer. Pernah dengar? Itu belum ada yang dengar. Oke. Jadi sistem hidrostratigrafi ini itu dipengaruhi oleh gimana kapasitas dia menyimpan dan menyalurkan air. Aquifer. Jadi biasanya ya, kalau saya diajarin dulu itu ada aquifer, akuitar, aquifug, salah gitu, aquiclude ya, aquiclude. Ini tuh gimana kapasitasnya, kemampuannya dalam menyimpan air. Aquifer paling oke. Akuitar, aquifug, aquiclude ini kayak saya lupa urutannya, pokoknya ada yang tidak ekonomis, ada yang ekonomis. Tapi kalau saya baca banyak jurnal-jurnal, orang kan yang membagi itu ke dua, aquifer dan akuitar. Yang satu oke untuk meloloskan air, yang satu kurang oke. Itu aja. Mau mengalirkan airnya segimana terserah. Yang penting yang satu bagus, yang satu kurang. Gitu. Nah ini ya, aquifer menurut Fries and Cherry, media berpori jenuh air dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang ekonomis. Nih menurut USGS juga, formation group unit saturated yield significant quantities of water to well of springs. Gitu. Kalau akuitar, media berpori yang jenuh air dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah, tapi dalam jumlah yang terbatas. Sama halnya nanti kalau kalian dengar ya, aquifug, aquiclude itu juga terbatas. Seperti ini, cuman ada yang menganggapnya ekonomis dan tidak ekonomis. Kebayang nggak kalian? Kita bicara dua ini, aquifer sama akuitar. Kalau batuan pasir kasar, kalian akan mengasumsikan itu sebagai aquifer apa akuitar? Kalau silt, tanam, lempung, itu ya. Jadi kemampuannya, tapi bukan berarti akuitar karena kemampuannya yang kurang, bukan berarti dia akan bersifat sebagai barrier. Jadi kalian pernah lihat hidrostratigrafi? Ini misalnya pasir, di lempung, di pasir lagi. Kalau tadi kalian bilang kalian akan mengkelompokkan
unit ini sebagai aquifer ya tadi ya. Yang bawah juga pasti ya. Yang tengah berarti karena dia kurang oke, kalian jadikan apa? Kuitar. Nah, tapi harus diingat lapisan ini dia itu nggak semerta-merta ngeblok sebagai penyelir air yang dari atas masuk ke bawah. Dia tetap bisa masuk ke lapisan yang ini. Tapi seperti yang tadi saya bilang, bahkan lempung pun bisa mengalirkan air kan. Hanya saja lebih susah. Saya bisa bayangkan saringan yang mesnya kecil sama yang lebih berongga. Air lebih gampang lewat yang berongga kan. Nah, di lempung ini bakal lebih sulit nih. Nah, jadi di mindset kalian jangan berpikir oh lempung ini bakal sangat membatasi air. Memang dia sebagai pembatas, tapi bukan berarti airnya tidak bisa mengalir di dalam lempung ini. Nah, pada umumnya kalau di lempung tadi kan kita lihat ada K-nya ya, nilai K terhadap X, Y, Z-nya kan. Nah, kalau biasanya di material-material seperti lempung, lanau yang kita anggap sebagai akuifer, emang dia sulit nih buat mengalir secara horizontalnya. Tapi karena adanya gravitasi, dia bakal cenderung untuk turun ke bawah. Turun ke bawah sampai nanti ketemu lapisan yang akuifer di bawah. Nah, nanti setelah dia masuk ke bawah ya terserah. Kalau ada arah aliran X ini ya berarti dia lanjut lagi kan ngikutin arah aliran. Kayak gitu. Nah, berdasarkan posisi stratigrafinya ada dua, unconfined aquifer sama confined aquifer. Bedanya yang satu tidak tertekan, yang satu tertekan. Nah, bedanya apa? Di atas permukaannya ini rumah. Ini kan aquifer ya, kita anggap ini aquifer. Aquifer 1 misalnya, AF1. Ini juga aquifer kan tadi kita. Oke. Aquifer 2. Ini aquifer. Oke, AT2, AT1. Nah, ada dua aquifer nih. Kalau kita lihat sini juga kan ada dua nih. Ada yang terkekang dan tidak terkekang. Menurut kalian yang terkekang mana, yang tidak terkekang mana? Coba. Terkekang yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang dua. Yang satu berarti? Nah, iya. Kira ada yang punya ide gak? Terkekang dan tidak terkekangnya itu kita melihat dari apanya? Dari mana? Lapisan atasnya. Oke. Ada lagi? Jadi benar ya, salah satunya adalah lapisan di atasnya. Ada yang menutupnya, ada yang sebagai barrier di atasnya. Nah, tapi yang perlu kita ingat di unconfined yang tidak terkekang itu langsung menyentuh dengan atmosfer. Misalnya ini muka air tanahnya ya. Ini ground water level. Nah, dia langsung menyentuh dengan atmosfer. Berarti ketinggian ini si air titik-titik ini, sama di sini, pokoknya
water level muka air tanah itu memiliki tekanan 1 atmosfer karena dia tidak terkekang ya di sini. Itu dia langsung kontak langsung dengan permukaan. Apa yang terjadi secara hidrologi di permukaan dia bakal jadi imbas yang pertama kali terdampak, mau hujan, mau panas terik bikin evapotranspirasi, efek dari perubahan tata guna lahan, antropogenik, dia yang paling pertama kena imbasnya. Kalau kita ngomongin kualitas, ini itu yang paling rentan karena ada manusia di atasnya, kontaminan bisa masuk lebih mudah untuk masuk ke aquifer yang di atas yang tidak terkekang gitu. Walaupun itu ya drawbacknya, kekurangannya dia lebih prone, lebih riskan lah terhadap kontaminasi, perubahan segala kegiatan manusia. Tapi untungnya karena dia adalah yang pertama kontak dengan siklus hidrologi, dimana siklus hidrologi itu kan jadi supply buat air tanah. Nah ya udah, berarti kalau emang airnya lagi hujan gede gitu, ya kualitasnya kan lebih naik kan di sini karena dia responnya direct respon dari event siklus hidrologi lah gitu. Beda kalau sama yang aquifer terkekang, dia travel time-nya, maksudnya siklusnya itu lebih lama keterbaruan airnya di sini dibanding sama yang di atas. Kalau di atas kan tadi ya udah, ini misalnya ada sungai dia keluar atau dipakai sama warga, nanti diisi lagi sama air hujan kan, langsung keisi lagi. Nah tapi kalau yang di aquifer ini butuh bahkan sampai jutaan tahun buat mengisi lagi aquifer ini. Kenapa? Ya karena pertama dia dapat air kan berarti dari cuman proses apa coba? Misalnya ada yang masuk ke sini, masuk bawah, ataupun memang si lapisan ini tersingkap ke permukaan entah di mana. Nah mungkin yang tersingkap itu bisa langsung dapat supply air dari air hujan kan. Tapi untuk sampai ke titik ini itu lama sekali. Pergerakan air itu lambat, sangat-sangat lambat. Tapi untuk kualitas dia lebih oke. Apalagi kalau dia udah melewati banyak, si airnya banyak melewati litologi yang berbeda. Kalian pernah tahu saringan minum yang dibikin IPB yang suka diiklan-iklanin? Itu kan dia nyaring air tuh pakai material yang ukurannya berbeda ya, salah satunya besar-besarnya sama. Itu yang terjadi natural filter, jadi kualitas ini lebih oke gitu. Cuman ya drawbacknya ketersediaannya lebih sedikit gitu. Ada yang masih bingung aquifer dan aquifer? Nah, ini contohnya ya. Kapan nggak ganti-ganti? Kontak tidak tertekan. Uang nggak ada waktu. Belum ada waktu. Nah, kan kalau tadi kan kita tahu di unconfined muka air tanahnya itu akan selalu pada keadaan 1 atmosfer ya. Karena itu daerah yang ya udah di atmosfer itu seperti kita ini. Nah, tapi beda ceritanya kalau di bawah unconfined. Maksudnya confined. Kenapa? Karena ada tekanan. Tekanan kalau kalian apa ya, spons gitu, kalian tekan airnya keluar kan. Nah dia juga bakal kayak gitu, keluar sampai mana? Sampai dia dapat kondisi 1 atmosfer gitu. Makanya di sini kita lihat nih, ini garis putih ini muka air tanah untuk yang bagian ini unconfined aquifer di atas, yang kondisinya itu 1 atmosfer. Tapi kalau yang ini di bawah dia tertekan kan. Waktu ada orang ngebor, ada ruang, ada tekanan, ya udah nekan airnya sampai dia keluar lewat lubang itu kan. Keluar. Nah, keluarnya itu sampai keadaan 1 atmosfer.
ini bisa lebih tinggi daripada muka air tanah, atau bisa juga lebih rendah daripada muka air tanah. Pokoknya sampai air itu ya udah nggak bisa naik lagi. Mungkin contoh gampangnya gini, oasis di padang pasir. Itu kan dia keluar situ karena ada rekahan kan, rekahan ke atas. Itu dari air yang terkekang mengalir karena ada rekahan, ya udah keluarnya di situ. Sama halnya kayak gini. Ini bakal tergenang air di sini. Karakteristik aquifer juga sangat dipengaruhi oleh setting geologinya ya. Yang kita bermain di kawasan kars, berarti sistem aquifer yang kita hadapi kan akan banyak di limestone. Kars di gunung api juga vulkanik, batuan buku beda seperti itu. Ini kenapa berbeda ya? Di setiap setting geologi akan menghasilkan kayak studi atau kondisi hidrogeologi yang berbeda itu karena pertama karakteristik batuannya udah beda, fisikanya beda, kimianya beda, perlakuan terhadap airnya pun akan berbeda. Jadi misalnya di yang paling signifikan lah bedanya kita di klasik sama di sedimen karbonatan di kars. Itu kalau kita nyari air di plastik ya udah gitu, seperti itu, kayak gini lah gampangnya. Di daerah unconfined itu bakal ada air gitu, bukan air tanahnya. Beda lagi kalau di yang karbonatan, airnya cenderung akan mendissolve karbonat kayak hujan. Air itu bakal lari terus begitu. Nanti jadi pendekatannya itu nyari airnya beda, perlakuan cari air, kemana air itu mengalir itu beda. Beda lagi sama yang daerah batuan beku. Kalau di setting sedimen itu air tanah itu dalam keadaan confined itu cenderung akan mengikuti bentuk topografi. Tapi kalau di batuan beku, ya ini kan tergantung akarnya. Akarnya ke kanan ya berarti air ke kanan, akarnya ke kanan. Horizontal, vertikal, yang ngikutin ruangnya seperti itu. Lagi apa sih? Batuan beku terkekarkan. Ada yang bertanya enggak? Tapi jam berapa sih kalian? Berapa? 2. Tergantung bos. Jam 3. Bohong banget setengah 3 jam 3 gue lokasinya. Udah pada orang-orang mau sering banget cok. Udah mulai bohong kan ya. Sob, ada yang mau ditanyain gak? Atau ada yang belum jelas? Ya. Kalau ini kan aquifer yang ada Gimana? sumber air itu kan mungkin kita mau tahu kebanyakan lingkungan ini ya lingkungan Mahaya, kondisi bawah tanah dari aquifer itu gimana? Apakah disusun oleh batuan itu atau apa? Atau mungkin didominasi oleh sedimentasi? Kemudian kondisi Oke, mekanik ya. Mungkin kalian kemakan brandingan juga ya, Aqua. yang mirip Ya.
air mata dari pegunungan. Kenapa itu menjadi suatu brandingan produk? Jadi ini. Air dari sumber mata air pegunungan gitu ya. Kenapa? Karena emang sifat dari batuan-batuan di pegunungan, piroklastik seperti itu, dia merupakan filter alami untuk air dari besar butirnya, dari mineralnya. Pokoknya saya juga kurang paham ya ada mineral apa aja, cuman banyak mineral yang di sana yang saya ketahui itu dapat menjadi filter alami buat si air. Itu kenapa itu jadi brandingan yang oke lah, dan orang-orang kita juga kan kayak, oh ini air pegunungan seger gitu, kayak lebih dingin. Itu sebenarnya ya karena ini topografi ini ya, ini gunung. Nah biasanya air itu kan mengikuti topografinya ya, jadi ada kecenderungan untuk unconfined aquifer. Jadi hujan nih turun di puncaknya, air ngalir, terus keluar lagi di, misalnya ada cekungan di sini lah. Ada juga yang terus mengalir ke bawah sampai dia ketemu daerah yang lebih rendah lagi. Nah ini sebenarnya udah masuk ke sistem air tanah yang kalian kayaknya belum. Nah jadi kenapa lebih dingin, lebih seger, yaitu karena cenderungan di airnya baru dari atas itu. Ya baru dari atas, baru masuk ke sistem, tapi karena bentuk topografi yang undulasi, dia bisa keluar. Ini yang kalian suka atau tahu lah, mata air. Keluar dari situ si air yang masuk dari tempat yang lebih tinggi ini. Begitu. Ada lagi? Ya Bang. Apa? Buat apa? Udah? Jangan geologi nih Bang. Ada yang nanya lagi? Bingung sih. Cukup gas? Nah, cukup. Kalau gitu absen. Tidur dulu kan. Jangan di depan dong kalau masih. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, terima kasih. Semoga Kalau belakang tuh main sedikit cetak. banyaknya bisa kalian terima. Kalau yang mau ditanyain langsung aja tanya ke Kang Uji. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung gede suara yang bro. Akhirnya bisa makan bulapan. Gopis ya, gopis. Ya, Waalaikumsalam. Gua enggak. Mari Bang. Gua enggak. Udah, lu yang tinggal berarti. Ngomong-ngomong apa? Gua udah tahu bakal ngapain. Gua udah tahu bakal ngapain. Apa? Gua udah tahu bakal ngapain. Ya udah, lapangan kan? Nah, alatnya juga baru ada. Udah, aing cuma potong aja lah, malu aja.